sekarang yuk adik-adik salah satu berdoa silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu. Kembali lagi kami belajar Tuhan. Kau berkati Pak Sukirno yang akan mengajar kami Tuhan. Kau berkati juga ya kami yang akan mendengarkan Tuhan. Semoga apa yang disampaikan bisa kami simak dengan baik, bisa kami pahami. Hanya ini doa kami Tuhan ya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk selamat pagi adik-adik, sekali lagi kita belajar dengan Pendeta Sukirno dari Jakarta. Ya, saya sambut Pak Sukirno. Terima kasih atas kesetiaannya mau mengajar adik-adik kita di Singkawang di daerah Pasi ini. Silakan. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak David. Selamat pagi Pak Jonathan dan Ibu Linda dan adik-adik sekalian di Singkawang. Terakhir saya ke Singkawang itu adalah mungkin 3-4 tahun lalu. Saya lupa waktu itu kita ada proyek di Bengkayang untuk pemberdayaan masyarakat. Lalu kemudian di situ saya mampir ke Singkawang. Karena kakek angkat saya itu orang Singkawang soalnya. Ya. Jadi masih ada beberapa keluarga di Singkawang sana. Nah, minggu lalu saya mestinya mengajar, tapi nggak bisa ngajar karena saya operasi kuku jempol kaki. Dua-duanya dioperasi. Ya, sehingga akhirnya nggak bisa ngajar. Lalu kemudian karena saya nggak ngajar, hari itu saya merasa nggak nyaman. Jadi saya kemudian minta orang dari laboratorium datang untuk tes saya sama istri saya untuk tes COVID. Ternyata saya positif COVID. Ya. Jadi kemudian ya saya isolasi mandiri. Lalu 3 hari kemudian saya tes ulang ternyata negatif. Ya. Lalu kemudian berikutnya saya tes lagi untuk memastikan dan negatif. Jadi 2-1 ya. 2 kali positif, 1 kali negatif. Supaya pasti menang, jadi saya mau nambah gol 1 lagi. Jadi hari Rabu saya akan tes lagi besok, pastikan 3-1. Ya, kalau 3-1 sudah pasti aman lah ya. Kalau baru 1-1 kita khawatir juga nih siapa yang menang nih. Ya. Nah jadi hari ini saya bisa mengajar, saya senang sekali. Hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, ngulang lagi apa yang saya bagikan sedikit saja, satu slide 2 minggu yang lalu ya. Karena saya yakin kalian semua sudah lupa sama apa yang saya ajar 2 minggu yang lalu. Betul nggak? Ingat, Pak. Oh, masih ingat? Oh, itu berarti super normal ya. Kalau lupa normal. Kalau masih ingat super normal. Ya. Nah, saya bicara tentang yaitu pranikah. Oke, saya bicara tentang berbagai alasan orang menikah. Saya tunjukkan ya. Oke. Belum itu, saya tunjukkan dulu. Oke. Ya, ini dia. Saya pengen ngulang lagi. Ketika kita memberikan konseling pranikah, apa saja yang perlu kita bahas nih kalau kita membimbing orang yang mau menikah. Pertama-tama kita bicara tentang dasar-dasar pernikahan Kristen. Ya, tentang bedanya pernikahan Kristen dengan pernikahan dunia. Lalu kita bicara juga tentang alasan-alasan kenapa orang menikah. Nah, lalu kemudian berikutnya yang perlu di-cover adalah prinsip dasar komunikasi. Itu bisa diajar 2 kali. Kemudian bagaimana menyelesaikan konflik, berantem. Ya, itu bisa diajarkan 2 kali. Kemudian prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Ya, lalu nomor 5 adalah hubungan seksual yang sehat. Lalu 6 peran seorang suami, 7 peran seorang istri. Nomor 8 adalah mengelola ekspektasi atau pengharapan dalam suatu rumah tangga. Nomor 9 adalah pohon keluarga. Nah, kira-kira menurut saya, paling tidak 9 hal ini yang perlu dibimbing dalam persiapan pranikah satu pasang. Ya. Nah, kita akan coba cover bahan ini ya. Nah, lalu kemudian saya juga bicara tentang berbagai alasan orang menikah.
Dan adalah penting orang menikah itu karena alasan yang tepat. Ya. Nah, alasan apa saja yang tepat? Umpama yang nomor 3 seks itu, Rasul Paulus itu berkata demikian di 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 kalau saya tidak salah ingat, di mana Paulus berkata bahwa dia mengatakan di ayat 1 ya kalau bisa semua orang seperti saya lah katanya ya. Tidak menikah, tapi dia bilang mengingat bahaya percabulan maka lebih baik orang itu menikah ya, karena dia bilang begini di ayat yang kedua ya, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi kalau saya ditanya apakah seks itu bisa menjadi suatu alasan untuk orang menikah, maksudnya biar dia nggak jatuh dalam dosa, bisa ya. Kemudian yang apalagi yang mestinya kuat, yaitu mesti ada unsur namanya cinta. Ya, lalu ada kemudian mesti ada unsur yang paling kuat menurut saya adalah rencana Tuhan. Karena seks itu bisa hilang dalam suatu pernikahan, cinta bisa hilang dalam suatu pernikahan, tapi rencana Tuhan adalah sesuatu yang kekal. Ya. Nah, itu orang mesti pertama-tama punya alasan yang benar untuk menikah dulu. Ya. Kalau alasannya tidak kuat, contoh adalah begini. Kalau umpama orang alasan menikah itu karena cinta. Nah, kalau cintanya hilang, berarti rumah tangga itu tidak ada alasan lagi untuk ada. Karena dasarnya itu kan karena cinta semata. Itu merasa nggak cinta, apa yang dia lakukan? Dia minta bubar. Jadi karena itu, seseorang itu mesti mendasarkan kepada bentuk cinta yang benar, tapi juga dia mesti menyadari akan adanya rencana Tuhan buat setiap rumah tangga. Rencana Tuhan itu selalu kekal, selalu abadi. Jadi yang lain itu ya sudah hilang, rencana Tuhan tidak hilang. Jadi rumah tangga itu tetap akan bisa bertahan karenanya. Ya. Nah, mari kita lihat satu gambar sekarang ya. Gambar yang kita nggak pernah lihat aslinya, cuman lihat gambarnya, iya bisa. Oke, saya tampilkan dulu ya. Ini gambar apa ya? Bisakah tolong dijawab? Satu orang. Gunung es, Pak. Gunung es ya? Oke. Gunung es, kita belum pernah lihat gunung es, saya belum pernah juga. Ya. Tapi apa yang menarik tentang gunung es? Kata mereka yang meneliti gunung es itu punya satu hal yang unik, yaitu bahwa yang bagian di atas air ternyata cuma 10% dari ukuran yang sebenarnya. Nah, itu kelihatan dari foto ini ya, bahwa yang di bawah air ternyata lebih besar daripada yang di atas air. Ya. Ya, itu karena BD-nya S itu 0,9. Oh gitu, oke, 0,9. Oke, itu hitungannya rupanya ada ya. Begini, saya mau kasih tahu sama adik-adik sekalian. Yang tadi kalian lihat itu sebenarnya bukan gambar gunung es. Itu adalah gambar manusia. Oke? Maksud saya, manusia itu seperti gunung es. Yang kita lihat dari seorang, ketika kalian lihat saya sekarang ini, yang kalian lihat itu cuma 10%-nya dari seluruh keberadaan saya. Ya. Sisanya apa? Tersembunyi di bawah permukaan. Ya, maksudnya demikian. Jadi hanya 10%. Yang kita lihat itu hanya luarnya seseorang. Yang kelihatan, dalamnya itu enggak kelihatan. Nah, di dalamnya itu ada apa? Itu yang perlu kita tahu, karena dalam satu rumah tangga itu baru bisa berjalan kalau ada yang namanya keterbukaan dan ketelanjangan. Manusia dan istrinya itu kedua-duanya telanjang, tapi tidak malu. Ya, rumah tangga itu perlu suatu ketelanjangan, keterbukaan. Nah, kalau kita nggak kenal pasangan kita, maka kita nggak tahu apa yang ada di bawah permukaan. Itu sebabnya kenapa perlu ada bimbingan pranikah. Supaya istilah orang tidak beli kucing dalam karung. Ya. Nah, makanya itu sebabnya kalau saya ditanya, zaman sekarang masih berlaku nggak dijodoh-jodohin? Menurut kalian bagaimana? Masih oke nggak tuh? Masih, Pak. Masih ya? Gitu ya. Ada yang sudah dijodohin belum? Nggak ada.
Ada Nah, Pak, oke. ada. Ada ya? Ya begitu dong. Oke. 3 Pak. Hah? Nggak ada Pak. Gimana rasanya dijodohin? Kalau ada, enak nggak? Nggak enak Pak. Sekarang, Nggak enak Pak, nggak enak. nah makanya itu karena kita pengen bebas, pengen nentuin sendiri, udah gitu salah nentuin lagi. Begini ya, saya sedang berusaha menjodohkan anak saya. Ya, kalau kalian tanya anak saya senang apa enggak, anak saya nggak terlalu senang. Menurut dia mendingan dia nentuin sendiri deh yang maunya dia gitu. Oke, ya. Tapi saya bilang begini, ya, karena anak saya itu lagi sekolah di Australia, sekolah dokter. Saya bilang begini sama dia, kamu nanti kalau praktek itu akan disuruh pergi ke tengah hutan tuh di Australia sana, saya bilang. 2 tahun di situ. Kamu di situ praktek, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa. Kamu jadi lonely, kesepian. Saya bilang, yang namanya pria, kalau lagi kesepian, yang datang nenek-nenek pun kelihatan menarik sekali, saya bilang. Ya, siapa aja yang datang godain kamu bisa jatuh, saya bilang. Pada saat itu kamu kawin bukan karena yang terbaik. Kamu kawin karena yang tersedia. Siapa aja ada di hutan ini. Itulah kamu kawin sama dia, saya bilang. Terus saya jawab begini, benar juga ya. Benar juga saya bilang. Jadi sekarang ini papa mamamu ini udah mikir panjang, mikir jauh, udah mendoakan bertahun-tahun. Mengusulkan si A, saya bilang, si A aja. Dia bilang, wah si A orangnya taruh kalem. Saya sukanya yang cerewet. Saya bilang, kamu tunggu kalau kawin, kamu baru tahu betapa cerewet itu, bikin pusing sekali. Ya. Cerewet, dia bilang cara yang cerewet. Nah, jadi zaman sekarang jodoh-jodohin itu masih ada yang berjalan nggak? Ada. Bagusnya apa? Jodoh-jodohin. Bagusnya yang jodohin itu biasanya mikirnya itu hati-hati. Dia takut salah. Jadi dia akan mikir panjang, dia akan berusaha ngecek, pastikan kata orang Jawa, bobot, bibit, bebet. Semua itu diperiksa baik semua. Ya. Kalau orang jatuh cinta, itu masalahnya apa? Namanya juga jatuh. Ya kan, keplek itu loh. Ya. Saya bilang sama anak saya, sebelum kamu jatuh cinta, kamu kasih lihat dulu orangnya sama papa mama. Kalau papa mama udah setuju, kamu baru jatuh. Jatuh itu bisa diatur. Ya. Jatuh cinta itu keplek. Nah, saya bilang gini, hati-hati dengan namanya jatuh cinta. Ya, karena itu main feeling. Ini nggak jalan. Cari jodoh itu, ini mesti dipakai, ini mesti dipakai. Dua-duanya mesti dipakai. Ya, jangan cuma main ini tok, main feeling. Ya. Jadi ininya nggak jalan soalnya. Ya. Nah, jadi saya bilang mengenal orang. Jadi saya ajak kita semua mengenal manusia dulu ya. Oke, mari kita mengenal manusia. Manusia itu seperti gunung es. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa di bawah gunung es itu sebenarnya ada banyak dirinya manusia itu yang seringkali nggak kelihatan. Ya, karena ditutupi. Apalagi kalau orang pacaran. Orang pacaran lebih lagi. Orang pacaran tuh sering menyembunyikan dirinya. Nah ini apa yang kita lihat ini? Bahwa yang kita lihat sekarang ini dari satu gunung es adalah tindakan seseorang, tingkah laku seseorang. Dari situ kita menilai orang ini baik atau tidak. Padahal itu ada bahayanya. Karena semua itu bisa saja namanya orang lagi mau istilahnya mau jadiin pacar gitu ya. Biasanya itu dia tindakannya itu yang tunjukkan baik-baik semua. Jadi kita mesti mengenal sampai dalamnya siapa. Sikapnya ketika ada masalah gimana? Bagaimana sih perasaan orang tersebut? Persepsinya, pengharapannya, dambaannya. Bagaimana pribadinya, si akunya? Bagaimana rohnya? Ya. Nah, saya tunjukkan gambar ini hanya sekilas saja sebagai pembuka, karena kita nggak akan bicara tentang gunung es ini terlalu dalam. Saya pada hari ini hanya akan bicara tentang satu saja, yaitu di bawah permukaan namanya pengharapan. Ya. Nah, pengharapan ini terkait dengan ketika orang kawin, itu adalah pertanyaan ini. Apa yang kamu cari dari perkawinan ini? Apa yang kamu cari dari perkawinan ini?
Nah, ini pertanyaan yang menurut saya menjadi kunci. Kamu pengen dapat apa dari perkawinan? Kamu kawin untuk apa? Nah, ini kita kembali ke berbagai alasan orang kawin tadi ya. Tapi begini, katakanlah seorang itu punya sesuatu hal yang bagus ya. Dia karena dia cinta. Tapi problemnya menurut saya adalah ketika orang pengen kawin, mau kawin, terus kemudian saya gambarkan begini. Gambaran saya begini. Coba saya tunjukin lagi ya. Saya punya layar ya. And they lived happily ever after. Dan mereka hidup berbahagia sampai selama-lamanya. Ini kartu undangan orang kawin. Namanya Thomas sama Willow. Tanggal 28 bulan 7 tahun 2012. Ya, inilah biasanya orang ingin dapatkan dari rumah tangga. Apa itu? And they lived happily ever after. Dan mereka hidup bahagia sampai selama-lamanya. Jadi kita punya pandangan tentang rumah tangga itu banyak sekali diwarnai oleh Hollywood. Hollywood tuh kayak gini, ya. Nah, and they lived happily ever after. Akhirnya pangeran dan putri hidup bahagia sampai selama-lamanya. Semua orang pengen kawin seperti itu, ya. Contohnya begini ya, ini dari dunia Hollywood nih. Ketemu pertama kali, langsung gedebak-gedebuk, ya. Langsung rasanya salah tingkah, langsung rasanya kayak melayang gitu ya. Itu ketemu pertama kali tuh, ya. Langsung jatuh cinta. Lalu kemudian waktu pacaran, walah, itu nggak ada yang lain, dunia cuma kita berdua aja tuh, ya. Yang lain nggak kelihatan sama sekali itu, ya. Lalu kemudian setelah itu kawin, waktu kawin, waduh yang hadir segala binatang hutan hadir semua. Oke, demikianlah apa dari pernikahan bahagianya bukan main, ya. 5 tahun kemudian, udah jadi begini nih. Itu yang terjadi, ya. Begini saya kasih tahu, yang namanya orang kawin itu selalu membawa namanya pengharapan atau ekspektasi. Nah, pengharapan ini ada unsur tuntutan. Itu kalau nggak tercapai, itu jadi kecewa. Ya. Itu yang, dan setiap orang sekali lagi punya namanya ekspektasi. Saya kasih contoh ya. Tadi pagi kalian bangun, ya. Jam berapa bangun kalau di sana tuh? Jam 4.30. Jam 4.30. Oke. Ya, 4.30. Ketika bangun, apa yang pertama kali kalian lakukan? Doa, Pak. Nikah. Doa ya? Luar biasa. Saya kalau bangun pagi yang pertama saya lakukan adalah saya buka mata dulu. Ya. Itu penting. Jangan sampai berdoa mata tertutup. Oke. Jadi, oke. Kalian bangun ya. Lalu kalian katakanlah pergi ke kamar mandi dulu ya sebelum berdoa kan. Oke. Kalian mau cuci muka kan? Putar kerannya. Ketika putar keran, ada nggak pengharapan? Ada. Ada apa? Airnya Airnya keluar. keluar. Airnya keluar. Oke. Lalu kemudian kalian cetet itu di tembok, tombol itu listrik, cetet gitu. Ada nggak pengharapan? Ada. Ada apa itu? Lampunya Terang. hidup. Oke, lampu hidup. Terus kalian mau keluar kamar nih. Itu pintu ditekan ya, kerendelnya itu ya. Oke. Terus tarik. Ada nggak pengharapan? Ada. Ada apa? Tutup. Oke. Ya. Nah, sekarang bayangkan kalian bangun pagi. Pergi ke kamar mandi. Putar kerannya. Airnya nggak keluar. Kecewa, Jadi Pak. terpaksa cuci muka pakai aqua. Lalu kemudian kalian cetet itu lampu, tet, 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 sampai tangannya capek, nggak nyala juga, listrik mati. Sampai di pintu ditekan grendelnya, nggak gerak-gerak itu pintu tuh. Itu rasanya kayak apa tuh? Sakit. Nah makanya, jadi begini ya, kata para ahli, setiap hari kita diperkirakan hidup dengan kira-kira 100 pengharapan. Kalau orang masuk ke mobil ya, naik ke mobil gitu ya, terus saya masukin kunci, terus saya putar gitu, itu dia ada harapan nggak? Ada. Ada, mesin nyala. Kalau mesin nggak nyala, Nggak bisa berjalan. iya. Nah, jadi demikianlah hidup ini banyak sekali pengharapan dan tuntutan yang kalau nggak terpenuhi, kita jadi orang yang marah-marah ya. Nah sekarang bayangkan dalam rumah tangga,
Orang masuk rumah tangga membawa namanya pengharapan. Kalau tidak dikelola dengan baik, nah itu alamat rumah tangga itu bakal jadi sering ribut. Nah, next-nya ya. Kita lihat ya. Kira-kira seperti itulah. Antara iklan sama realitanya itu beda banget, oke? Ya, iklan mah bagus-bagus. Iklan itu sebelum kawin, yang kiri itu sudah kawin itu yang kanan, ya. Realitanya demikian, ya. Tidak perlu lama-lama, ya. Saya kasih contoh diri saya ya. Saya pacaran, saya udah ngomong 2 minggu lalu ya. 9 tahun. 9 tahun pacaran. 9 tahun pacaran. Kawin baru 1 minggu, saya kaget-kaget juga. Ya ampun, ternyata orangnya begini ya. Baru 1 minggu, udah ketahuan. 9 tahun, nggak tahu sama sekali. Kenapa? Karena orang pacaran, itu tunjukin bagus-bagusnya. Jeleknya entar kalau kawin, baru dia nongolin. Ya. Baru kita tahu, rupanya orangnya demikian. Oke, nah. Antara pengharapan dengan realita, itu perlu waspada. Ya, kita lihat lagi ya. Oke, ini perhatikan ya. Ini kiri sama kanan itu bedanya apa? Ya, yang satu, yang kiri isinya apa? Kosong. Kosong. Yang kanan banyak sekali. Yang bagus-bagus, enak-enak itu. Nah, menurut kalian rumah tangga itu yang mana sih? Kotak kiri apa kotak kanan? Kotak kosong atau kotak yang ada isi yang bagus-bagus? Kanan. Kanan. Yang Kiri lain? kanan. Gimana tuh? Saya kasih tahu begini. Kalau ditanya ke 100 orang, 90 orang akan mengatakan yang kanan yang isi. Kawin itu adalah mendapatkan satu kotak yang isinya semuanya itu enak-enak. Saya kasih tahu yang benar itu yang sebelah kiri. Kawin itu kotak kosong. Rumah tangga itu kotak kosong, nggak ada apa-apanya. Sebelum kalian mengisinya dengan hal-hal yang indah-indah. Jadi di situ nggak ada apa-apa. Perkawinan itu kotak kosong. Dia hanya menjadi indah karena yang kawin memutuskan untuk membuatnya menjadi indah. Kawin itu menjadi suatu kotak yang penuh dengan berbagai hadiah indah-indah karena yang kawin memutuskan saya mau isi kotak ini dengan hadiah indah-indah buat pasangan saya. Maka sebelum orang kawin, di depan saya tanya begini, saya bilang, tolong lihat sebelahnya. Pasangannya. Ada yang lihat begini loh, perhatikan, ada yang lihat begini. Saya bilang, tolong lihat lagi. Saya nggak tahu apanya yang lucu. Suruh lihat aja. Lihat. Lihat, oke, lihat. Saya lihat ya. Nah, saya bilang, sekarang coba pikir. Dalam 50 tahun berikut, wajah ini akan nongol terus. Dia akan ada di kamar tidur, dia akan ada di kamar mandi, dia ada di ruang depan, ruang belakang, ruang makan, dia ada di dapur, dia ada di mana-mana. Kira-kira kamu tahan nggak sama dia? 50 tahun berikut. Selama ini jawabannya semua bilang tahan, oke? Tahan. Kenapa? Belum kawin soalnya. Tahan. Setelah kawin rasanya pengen nyekek, gitu. Nah, demikianlah. Makanya tahan. Saya bilang, tapi ini mukanya nggak kayak gini terus nih. Ya. Ntar dia cembetut loh. Kadang-kadang dia marah-marah. Bangun pagi dia kucel, saya bilang. Ya. Ntar jadi badannya berubah, saya bilang. Tolong pikir baik-baik sebelum kawin. Ya. Terus saya tanya pertanyaan kedua. Kamu mau apa dalam perkawinan ini? Kalau jawabannya begini. Jawabannya adalah, ya, saya pengen bahagia, Pak. Nah, saya bilang, kita punya masalah. Kalau seseorang kawin dengan tujuan pengen bahagia, saya bilang kita ada masalah. Kenapa? Karena dia akan minta dibahagiakan. Dia akan bilang gini, ayo bikin saya bahagia, bikin saya bahagia. Jadi dia masuk dengan suatu tuntutan.
Demikianlah di rumah tangga tersebut dimulai dengan satu orang tidak bahagia dan dia minta dibahagiakan. Tapi kalau yang satu jawab gini, jawab begini. Saya pengen bikin dia bahagia. Saya bilang oke, ini aman. Paling nggak udah ada satu orang bahagia nih pasangannya. Karena dia bilang, saya akan bikin kamu bahagia. Jadi rumah tangga itu dimulai dengan yang 2 minggu lalu adalah penerimaan, yang sekarang adalah dengan yang namanya pemberian. Jadi ini rumah tangga itu kotak kosong. Saya mesti isi dengan banyak hal. Saya isi dengan cinta, saya isi dengan tertawa, sukacita, saya isi dengan damai sejahtera, saya isi semua. Lalu kemudian saya dan pasangan saya bisa ambil itu semua. Nah, mudah-mudahan, saya kan bilang, saya ingin bahagiakan dia. Mudah-mudahan dia juga sama. Saya pengen bahagiakan dia juga. Nah, demikianlah dua-duanya bahagia. Tapi kalau satu bilang bahagiakanlah saya, ya udah, dia akan fokus menuntut. Nah, itu yang namanya ekspektasi atau pengharapan. Oke. Jadi perkawinan sekali lagi adalah kotak kosong. Dia hanya jadi kotak sebelah kanan, jadi ada isi. Kenapa? Karena dua orang ini memutuskan untuk mengisinya dengan hal-hal yang bagus. Ya. Next, mari kita lihat ya. Oke. Nah, ketika kalian bimbing orang menikah, kalian suruh mereka bikin tulisan ya. Bikin di satu kertas putih, bikin 3 kolom. Ya, apa yang saya harapkan? Kolom paling kanan dari perkawinan ini. Kolom tengah dari diri saya sendiri. Kolom kiri dari pasangan saya. Oke, suruh bikin begini, suruh tulis sebanyak-banyaknya. Umpama ya contoh. Saya harap dari pasangan saya harus bisa masak. Ya. Kalau cuma bisa masak aja sih, oke, harus bisa masak ya. Yang kedua, ada di rumah terus. Itu contoh. Apa yang saya harapkan dari diri saya sendiri? Harus cari duit yang banyak. Harus jadi suami yang baik. 3, dari perkawinan ini, apa yang diharapkan? Bikin saya bahagia. Punya anak minimal 4. Ya. Ini kedengarannya mungkin rada dibuat-buat, tapi ini saya ambil dari bahan konseling saya, hasil konseling saya. Ya. Ada yang bilang, saya maunya istri saya itu di rumah terus. Lah istrinya itu kerja, istrinya protes. Saya nggak mau di rumah terus, saya mau kerja. Nah lihat ya, belum juga kawin loh, ternyata dimunculkan udah ketahuan nih, ini bakal berantem nanti nih soal ini nih kalau nggak kita bicarain. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi itu adalah saya harus jadi suami yang baik. Nah itu kabur. Apa itu suami yang baik? Mesti minta dia jelasin kriteriamu apa kalau bilang suami yang baik, istri yang baik. Itu kayak apa tuh? Tolong dijelasin. Ya, karena baik itu susah. Ya, baik itu seperti apa? Nggak jelas. Ya. Jadi demikianlah ini semua saya suruh bikin list panjang begitu. Ya. Kadang-kadang bisa ketahuan dari situ loh. Kira-kira bakal berantem apa enggak nanti kalau kawin. Kenapa? Yang satu bikin list. Pengharapan saya terhadap diri saya. 3 poin. Pengharapan saya terhadap pasangan saya. 12 poin. Nah, kita sudah tahu nih, ini bakal repot ini. Ya. Nah, jadi demikianlah saya suruh bikin list, demikian panjang-panjang. Nah, terus begini. Saya suruh cek masing-masing. Ya. Yang begini, oke. Next-nya ya. Setelah mereka bikin, udah tulis ya. Udah tulis, kita bicarakan bersama. Waktu bicarakan begini. Okay. Lihat yang kanan ya, yang kanan. Ini 2 jenis pengharapan. Ya, tidak realistis. Tidak realistis itu dia contoh yang pengharapan yang tidak realistis. Saya nggak akan pernah berantem sama pasangan saya. Itu tidak realistis. Dia akan berubah jadi baik kalau kawin sama saya. Ya. Sekarang ini orangnya rada ngaco memang Pak, tapi kalau kawin dia pasti berubah. Ya. Nah itu adalah contoh pengharapan yang tidak realistis. Lalu ada juga pengharapan yang tersembunyi.
Nggak ngomong nih, tapi dia pengen begitu. Habis kawin, saya ngasih duit ke orang tua. Tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Ya itu nggak berani ngomong, karena kalau ngomong takutnya ribut ya. Lalu kemudian diam-diam, tapi punya pengharapan itu. Nah, pengharapan itu baik yang tersembunyi ataupun yang tidak realistis. Itu adalah salah satu pembunuh perkawinan karena dia tidak terwujud. Ya. Nah, oke. Jadi banyak sekali orang di rumah tangga itu punya ekspektasi, pengharapan yang tak terwujud, akhirnya mereka tidak bahagia. Nah, saya berusaha begini, adik-adik sekalian. Saya berusaha memunculkan pengharapan yang tersembunyi. Saya bikin keluar nih pengharapannya. Saya suruh sebutin, ya. Terus kemudian saya suruh ngecek. Ngecek sekarang masing-masing. Pengharapanmu yang pertama, realistis nggak? Ya. Pengen jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun. Realistis nggak? Ternyata suami istri penghasilan ternyata tidak mencukupi. Kan tidak realistis. Nggak bisa. Ya. Lalu kemudian contohnya lagi, umpama kalau punya suatu, karena saya pernah menangani satu kasus, ya, yang menurut saya unik. Karena si wanitanya minta supaya mereka punya rumah. Ya. Nah punya rumah kan masih oke. Enggak, dia pengen punya rumah di Singapura, satu, di Hong Kong satu, di Amerika satu. Ya. Dia pengen punya 3-4 rumah, satu di Indonesia, 2 di Singapura, 3 di Hong Kong, 4 di Amerika Serikat. Ya. Saya kira dia guyon, ternyata dia serius. Ya. Nah, masalahnya calon suaminya itu nggak punya kemampuan itu. Ya. Jelas tidak mampu. Ya. Tapi istrinya bilang, kan boleh aja dong punya pengharapan, Pak. Ya bermimpi kan boleh. Masalahnya saya bilang, kalau mimpimu nggak kecapaian, apa yang terjadi pada kamu? Marah-marah kan? Kecewa kan? Jengkel kan? Nah itu yang kadang-kadang orang nggak suka kepikir. Ya, dia pikir itu cita-cita. Padahal itu tidak realistis. Oke, nah. Jadi pengharapan itu kalau nggak terwujud, itu bikin orang kecewa. Makanya kenapa dari awal saya bilang, sebutin pengharapanmu semua, sebutin semua. Ya. Lalu kita cek satu-satu. Ada pengharapan tertentu yang sekarang tidak realistis. Tapi nanti 10 tahun lagi bisa jadi bisa ada unsur waktu. Nah, jadi kita cek pengharapan. Ya, apa yang saya harapkan? Contoh sekarang saya tanya kalian ya. Kan ini baru satu yang menikah ya. Benar nggak? Iya. Ya, yang mana tuh yang menikah itu? Kok gawe Pak? Lagi ke rumah sakit, nggak ada di sini. Oh, oke. Nah ini yang belum menikah, saya boleh tanya kalian nggak? Kalian kalau nanti menikah ya, punya pengharapan apa ya? Apa itu? Ini kan belum menikah, jadi oke, boleh ngomong apa aja, ya toh? Benar nggak? Ayo coba. Punya anak yang ganteng dengan cantik, Pak. Nah oke, ya oke, punya anak yang ganteng dan cantik ya. Nah saya ini pernah nangani satu kasus di mana itu tadi itu pengen punya anak 4 itu, ya istrinya langsung teriak, "Kok punya anak 4 yang benar aja? Saya mau paling banyak 2." Itu sudah ribut, itu belum juga kawin, belum juga punya anak, sudah ribut soal anak. Ya. Ada satu lagi ya, pasangan mau kawin, lalu yang calon istrinya bilang begini, nulis ya, kalau nanti punya anak dibawa ke gereja. Calon suaminya nggak setuju, dia bilang tidak boleh anak dibawa ke gereja. Nah lihat ya, ini sekali lagi belum kawin loh, belum punya anak loh, udah ribut soal anak. Ya, saya nggak setuju anak saya dibawa ke gereja. Lo calon istrinya di situ bilang gini, nggak bisa, anak harus dibawa ke gereja. Ya, akhirnya saya jadi penengahnya lah. Ya, cara saya nengani gimana? Begini caranya. Saya bilang sama calon suaminya, saya bilang saya lihat Anda adalah orang yang punya pikiran luas. Oh iya Pak, orang tuh dari kecil jangan diajarin apa-apa, nanti besar bisa tahu sendiri gitu loh. Iya, makanya saya bilang Anda ini punya pikiran luas. Saya kagum, ya. Saya hormat. Saya mau tanya ya, nanti kalau punya anaknya umur 1 tahun, terus dia main pisau tajam gitu ya, gitu ya. Saya bilang situ berhentiin nggak?
Ya berhenti dong Pak, kan bahaya. Nah saya bilang itu situ nggak konsisten. Harusnya anak itu diberi aja main sampai ketusuk-tusuk. Saya bilang biar dia belajar sendiri, baru tahu mana boleh mana nggak boleh. Dia diem. Terus saya tanya begini, emang kalau anak kecil dibawa ke gereja diajarin apa sih? Yang bagus apa yang nggak bagus? Yang bagus lah Pak. Nah saya bilang saya ini bingung. Anakmu nanti diajar hal yang bagus. Kenapa kamu keberatan? Terus saya bilang gini, ya oke, boleh ya, boleh dibawa ke gereja. Nah, oke lah, ya puji Tuhan lah ya. Kita konselor turun jadi kayak gini terus, yang mesti agak pinter-pinter dikit. Nah, jadi punya anak yang cantik dan ganteng. Ada nggak yang lain? Harapanmu apa nanti kalau umpama kawin? Karena kemungkinan bakal kawin nih kayaknya nih, kalau saya lihat nih. Auranya nih, aura kawin nih. Ada yang mau kasih ini nggak? Mau cerita nggak? Kalau nanti saya kawin, saya pengennya begini. Pengen punya anak cewek. Yang punya anak cewek ya. Oke. Ya pernah dulu Pak, waktu masih pacaran kan, udah dikomunikasikan yang cowok pengen punya anak cowok, yang saya pengen punya anak cewek, jadi kelahi. Gara-gara itu ya. Ya kalau gitu punya aja cowok sama cewek. Istri saya itu pengen sekali punya anak cewek. Hari dulu. Tahu-tahu anaknya laki, tiga laki semua. Gimana tuh? Jadi kalau anak orang balik cewek, saya bilang tenang, nanti bakal dapat juga, tapi berupa mantu ya. Kalau enggak cucu, ya. Tunggu cucu aja. Begitulah. Pengharapannya sih nanti saya bilang baru terwujud. Ya. Oke, mari kita lanjut ya dengan bahan kita. Saya sharing lagi. Jadi karena itu saya mengajak orang yang mau menikah itu untuk telanjang, ya. Karena begitulah kata Alkitab kan, Kejadian pasal yang kedua, ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Kata Alkitab begini, ya. Satu orang tolong bacakan ya. Kejadian pasal 2, ayat 24 dan 25. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, jadi rumah tangga itu perlu yang namanya telanjang, artinya keterbukaan. Kalau masih ada hal-hal yang tersembunyi, ya itu akhirnya akan membawa kepada hal-hal yang tidak menyatukan. Jadi perlu yang namanya ketelanjangan, perlu yang namanya keterbukaan. Ya, jadi orang lebih baik sebelum kawin itu cerita aja apa yang ada dan lain sebagainya. Nah itu dikomunikasikan terutama dibantu oleh pembimbing pernikahnya itu, membimbing untuk mereka bisa memunculkan hal tertentu. Ya. Makanya nanti di bahan itu ada bahan bimbingan itu ada yang namanya pohon keluarga. Yaitu kita berusaha mencari tahu sampai ke belakang sana kira-kira bagaimana keluarganya si yang mau menikahin ini ya. Dan di situ apa yang perlu dibereskan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan sehingga mereka akan menjadi rumah tangga yang betul-betul bahagia ya. Itu jadi penekanan kepada bimbingan pranikah adalah mempersiapkan orang kawin kan. Salah satu persiapannya adalah kita itu ke depan itu berharap mereka bisa menangani berbagai masalah. Tapi itu akan bisa dilakukan dengan baik kalau mereka berdua ini meninggalkan hal-hal yang tertentu yang di belakang. Ya. Hal-hal yang akan membuat mereka itu terbelenggu lah, kira-kira demikian maksudnya. Ya. Membuat mereka kalau mau maju itu susah. Itu dilakukan dengan pohon keluarga. Itu juga bagian dari ketelanjangan, keterbukaan. Jadi kita tahu nih seperti apa keluarganya, seperti apa orang tua. Ya. Nah, oke, saya lanjut ya.
Nah ini coba lihat ya ini ya. Ini berita di koran. Pria Singapura bunuh istri saat adu kungfu. Jadi rupanya ini dua-duanya ini jago kungfu nih, ya. Lalu kemudian mereka ribut, dua jago kungfu ribut, ya keluar kungfunya. Ya. Akhirnya mereka itu yang terjadi adalah kedua-duanya itu si istrinya itu akhirnya kalah kungfu sama suaminya sehingga akhirnya meninggal. Nah ini adalah realita dalam rumah tangga. Mungkin ada orang tidak sampai demikian, ya, tidak sampai bunuh-bunuhan, tapi bisa juga terjadi saling benci, bisa terjadi juga yang namanya bukan orangnya mati, tapi rumah tangganya yang mati. Ya, berapa banyak pasangan yang bisa begini sampai kakek nenek? Ya, jawabannya adalah tidak banyak, tidak banyak. Nah, pengharapan yang tidak realistis itu mesti diapain? Jadi saya mengajar orang karena ini ditemukan banyak sekali di ruang konseling. Separuh masalah konseling itu karena pengharapan yang tak terwujud, keinginan yang tidak didapat. Jadi kalau pengharapannya itu tidak realistis, nggak bisa kamu pengen itu, ya. Lalu apa yang mesti dilakukan? Yaitu kita suruh mereka untuk menurunkan pengharapannya. Diturunkan aja. Ya. Turunkan. Contoh menurunkannya seperti apa? Yaitu saya kalau kawin nanti ya nggak boleh berantem. Ya. Nah kita turunin tuh. Berantem itu adalah sesuatu yang kalau dua orang yang berbeda latar belakangnya dijadiin di satu rumah, ya, yang namanya berantem itu bisa saja terjadi. Jadi kita turunkan bahwa itu bisa terjadi, sekalipun itu dihindari dan dicarikan cara menyelesaikannya. Ya, jadi jangan berharap saya nggak akan pernah ribut. Itu ribut satu kali kecewa. Ya. Nah, jadi demikianlah satu persatu yang tidak realistis, kita bikin jadi realistis. Kalau nggak bisa juga, paling bagus let go, dilepas saja, ya. Pengharapannya itu dihilangkan, ya, diganti dengan yang lain. Pengharapan yang tak tersembunyi, ya. Suaminya bilang begini sama istrinya, "Mah, aku mau dikirim ke Eropa sama perusahaan. Nanti aku pulang mau oleh-oleh apa? Oleh-olehnya apa?" Kata istrinya, "Kalau kamu cinta sama aku, kamu pasti tahu aku maunya apa." Nah, itu yang hebat itu. Ya. Suaminya disuruh jadi peramal. Ya. Maunya apa? Suaminya bilang begini, "Aku cinta kamu, tapi aku tetap nggak tahu sama sekali." Oke. Nah, yang demikian ini jadinya kalau kamu cinta aku, kamu pasti tahu. Suaminya sampai di sana itu bingung-bingung, dia sembarang beli satu aja tuh. Pulang di sini dimarahin istrinya. "Kenapa beli yang ini lah? Aku disuruh nebak. Ini hasil tebakanku begini nih." Ya, mendingan ngomong aja. "Aku minta titip ini dong." Kan yang beli juga jadi tenang tuh. Oke, oh dia minta ini. Demikianlah banyak sekali kita ini suka main tebak-tebakan. Banyak sekali hal-hal di dalam rumah tangga itu yang tersembunyi ya, seperti contoh gunung es tadi itu, ya. Jadi demikianlah dalam suatu bimbingan pranikah, kita berusaha sebisa mungkin, kalau kembali ke gambar gunung es tadi ya, kita berharap sebisa mungkin tidak terlalu banyak, mana tadi ya? Oke, sebentar. Nah, ini dia ya. Nah, kita berusaha supaya sebisa mungkin hal-hal yang tersembunyi ini naik ke atas, ya. Jadi tidak terlalu banyak surprise-nya nih, nggak terlalu banyak yang bikin kaget-kaget, ya. Sehingga kita jadi tahu nih, kalau dalam satu peristiwa pasangan saya itu akan bertindak demikian,
dia punya perasaan demikian, dia punya persepsi, keyakinannya, pola pikirnya, cara pandangnya seperti begini. Pengharapannya begini, dambanya begini. Ya, itu yang kita harapkan terjadi sehingga tidak menebak-nebak. Ya. Nah, demikianlah itu adalah satu sesi yang bisa kita lakukan. Ini cukup panjang ya kalau dalam bimbingan konselingnya itu. Kalau saya bikin ini biasanya saya kasihkan mereka tugas ini. Nanti minggu depan ketemu lagi, baru mereka datang itu dibahas dalam satu sesi. Ya, jadi ini sesi cukup panjang. Karena kita berusaha menyatukan umpama contoh. Pengharapannya si pria ternyata bertolak belakang dengan yang punya wanita. Contoh lah soal anak ya. Yang satu bilang, saya ingin langsung punya anak. Yang satu bilang, saya pengen tunda 5 tahun baru punya anak. Nah ini kan beda. Ya toh? Nah, gimana menyatukannya? Ya, gimana menyatukannya yang tadi itu bilang, saya maunya istri saya ada di rumah terus. Akhirnya kita kompromi. Komprominya begini, istrinya boleh kerja, tapi saat suaminya pulang kerja, dia sudah ada di rumah. Karena memang suaminya itu kalau pulang itu ya jam 7, jam 6, jam 7. Istrinya itu kerja sama orang tuanya, bisa pulang kapan aja. Jadi demikianlah saya bilang, tolong kamu pulang di rumah jam 5, saya bilang. Oke apa enggak? Oke, nah itu namanya kompromi. Ya, itu adalah membicarakan tentang hal yang kalau tidak dibicarakan, nanti di belakang bikin ribut. Nah, jadi rumah tangga itu perlu banyak sekali kompromi. Ya, rumah tangga itu perlu banyak ngalah. Ya. Kalau nggak ada ilmu ngalah ini susah. Kenapa? Karena begini kata Amsal. Coba lihat Amsal pasal 17 ya. Ayat 1. Coba dibacain ya. Amsal 17 ayat 1. Amsal pasal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan pembantahan. Oke. Nah, jadi si penulis Amsal membandingkan dua rumah tangga nih. Satu rumah tangganya ekonominya pas-pasan, digambarkan dengan kata sekerat roti kering. Bukan sebongkar roti, tapi sekerat itu sepotong kecil. Udah gitu roti kering lagi, bukan yang baru keluar dari oven tuh. Roti kering udah berhari-hari, sekerat kecil. Terus ada makanan daging satu rumah tuh. Bukan daging satu piring, bukan semeja. Satu rumah daging semua, saking kayanya. Rumah tangga ini satu kaya sekali, ekonomi bagus. Yang satu lagi ekonomi mepet-mepet, pas-pasan. Tapi yang ekonomi mepet ini, rumah tangganya harmonis. Nggak banyak ribut. Yang ini ekonominya super kaya, tapi tiap hari ribut terus. Pilih yang mana? Yang Kalian pas-pasan. mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Pas-pasan, Pak. Pas-pasan, Pak. Benar nih, Ya. sana aja ya. Oke. Ya. Saya nggak kurang tahu, kalian tahu nggak satu merek merek baju mahal ya, tas mahal, namanya Gucci. Ya, Tahu Pak. kan Gucci? Tahu. ya. Gucci itu kan keluarga kaya sekali. Tapi ada satu keturunan Gucci, Maurizio Gucci namanya, yang menikah dengan namanya Regina. Regina itu punya pendapat begini, lebih baik menangis di atas Rolls Royce daripada ketawa di atas sepeda. Rolls Royce itu harganya 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar. Mobil mewah. Lebih baik saya nangis di atas Rolls Royce daripada saya ketawa di atas sepeda. Nah, dia pilih itu, mendingan aku ribut yang penting punya duit. Nah, kayak gitu. Jadinya apa kalau orang punya pandangan demikian? Suatu hari, dia sama suaminya ribut-ribut, suaminya mau ceraiin dia. Jadi suaminya kasih dia nggak banyak-banyak, cuma kasih dia 5 miliar ya untuk biaya jajannya itu. Ya, nanti pisah saya kasih kamu setahun 5 M deh. Ya, tahu nggak si Regina ngapain? Dia sewa pembunuh bayaran, suruh tembak suaminya itu. Ya,
Nah, itu orang yang pemikirannya adalah, saya nggak apa-apa berantem, yang penting saya punya banyak duit. Itu repot. Jadi Amsal mengatakan begini, kalau boleh pilih dua ini, antara ekonomi mepet-mepet, ya, tapi bahagia, harmonis, daripada ekonominya bagus banget, tapi berantem terus. Pilih yang mana? Saya tahu ada yang bilang gini, Pak, emang nggak bisa Pak, pilihnya itu adalah ekonominya bagus, rumah tangganya harmonis. Bisa juga. Tapi Amsal tuh maksa kita, kalau kamu suruh pilih, pilih yang mana? Dia bilang pilih yang ekonominya mepet-mepet, tapi harmonis. Ya. Daripada kita punya banyak duit, tapi ribut terus. Ya. Nah, jadi kita akan bahas ini secara mendalam nanti bicara penyelesaian konflik ya. Nah, jadi demikianlah gambaran yang Alkitab ingin kita lakukan. Ya. Bahwa lebih baik kita punya rumah tangga yang harmonis. Ya. Oke, waktu saya sudah habis, sudah lewat. Adakah pertanyaan atau komentar yang bisa saya jawab? Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Kata Bapak kan tadi kan harus enggak boleh ada rahasia, harus terbuka kan. Ya. Tapi saya gini, waktu di tempat saya dulu saya pernah dengar kisahnya gini Pak. Dia kan ikut seminar. Bapak tahu seminar lelaki Pria sejati sejati. kan Pak? Pria sejati kan? Ya. Dia diajarkan untuk terbuka dalam segala hal. Terus dia pulang ke rumah, dia ambil komitmen apa rahasia yang ada di dirinya tuh dikasih tahu ke istri. Tapi bukan hal yang baik Pak. Responnya malah hampir mau cerai. Itu gimana tuh Pak? Kan ada rahasia yang bisa diungkap atau rahasia yang memang tidak bisa diungkap. Itu kayak mana tuh Pak? Betul. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Bahkan saya pernah handle satu kasus kayak gitu juga tuh dari pria sejati itu, ya, yang kayak gitu. Ya. Satu kali juga kejadian lain, ada orang ikut pria sejati, persis kayak gitu. Dia pulang ke rumah cerita ke istrinya tentang kegiatan hidupnya yang kacau sebelum mereka kawin. Istrinya bunuh diri loh. Ya. Jadi saya bilang begini, ketika orang disuruh membuka demikian, adalah penting dia menyadari yang dia bukakan itu, ya, itu siap apa enggak menerima keterbukaan. Dia nggak boleh main sembarang gitu, plek buka. Ya. Nah, dalam case yang saya katakan tadi, keterbukaan adalah sesuatu yang ideal, ya, yang harusnya terjadi. Tapi membukakannya itu juga memerlukan hikmah. Dalam kasus orang sebelum konseling, ya, sebelum menikah, itu akan tidak terlalu mengagetkan daripada sesudah menikah. Sebab kalau sebelum menikah, udah dibukakan, dia kan masih bisa bilang, kalau gitu saya mundur. Jadi efeknya nggak akan terlalu gitu. Tapi kalau orang sudah menikah, itu dikasih tahu, saya sebenarnya punya simpanan selama ini nih, udah 3 tahun nih. Waduh, itu shocknya melebihi daripada ya. Jadi karena itu sebaiknya bicara belak-belakan ini dilakukan sebelum pernikahan. Jadi orang tahu nih, saya dapatnya apa. Tapi sudah pernikahan, saya setuju. Bahwa nomor satu, kalau saya mau bicara hal-hal yang sangat amat tanda kutip ya, mengerikan begitu ya, maka lebih baik menghitung pasangan saya ini siap nggak menerimanya. Nah, itu yang nggak diajarin menurut saya. Harusnya diajarin, kamu pembukaannya itu bertahap ya. Jangan gebruk sekaligus itu, orang nggak siap. Atau kalau mau buka demikian, pakai konselor. Jadi ada orang ketiga yang bisa menenangkan dan mengarahkan. Ya. Karena kalau cuma sama istri berdua aja, akibatnya seringkali emosional. Nah, gitu. Ada orang ketiga bisa ditenangkan. Ya. Jadi betul memang pembukaan yang demikian ini, terutama rahasia yang sifatnya negatif, perlu memikirkan kesiapan orang untuk menerima. Ya. Kalau tidak, akibatnya bisa tidak bagus. Tapi idealnya suami istri itu harus telanjang. Ya, itu ideal bagus. Dan itu dimulai sebelum menikah. Begitu ya. Saya boleh nanya, Pak?
Boleh Ibu Linda dengan senang hati. Tadi bicara orang menikah, salah satu syarat ya adalah harus memiliki cinta. Namun cinta itu bisa luntur ketika dalam pernikahan kita pengharapan yang kita inginkan itu tidak tercapai. Ya, tapi yang bisa membuat kokoh itu adalah kehendak Allah. Pertanyaan saya, bagaimana anak-anak muda, karena saya sudah menikah, bagaimana anak-anak muda ini mengenal, memahami bahwa pasangan mereka itu adalah pasangan yang merupakan kehendak Allah. Nah, sip. Ini pertanyaan bagus, Bu. Ya. Ini pertanyaan penting sekali nih. Gimana saya bisa tahu nih? Saya mengusulkan ada 4 hal, ya, untuk mengetahui bahwa ini jodoh dari Tuhan. Ya. Nomor 1, saya doa, ya, saya dapatkan suatu kedamaian, ya, ini jodoh saya. Nomor 2, pihak sana juga berdoa dan dapat hal yang sama. Jangan sampai cuma saya yang dapat tuh, dianya nggak dapat tuh. Terus saya bilang, saya udah doa sama Tuhan, kamu, tapi dia nggak merasa. Jangan terjadi pemaksaan, oke? Ya. Nah, jadi 1, saya doa, saya tenang. Nomor 2, saya doa, ya dapat damai. Nomor 3, ada teman saya atau pembimbing rohani saya, mentor saya, hamba Tuhan yang memberikan peneguhan. Ini jodoh. Nomor 4, orang tua. Ya. Orang tua itu melihat dan mengatakan ini. Menurut saya kalau ada 4 ini dilakukan, kita aman. Sekalipun saya terus terang mengatakan bahwa sekalipun ini 4 ada, ya ketika masuk rumah tangga bukan berarti dijamin juga nggak akan ada konflik ya. Itu kira-kira patokannya 4 itu, Bu. Dengan catatan sudah seiman ya. Iya. Soal itu sudah nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Satu lagi boleh, Pak? Boleh. Iya, itu tadi pertanyaan Diki, kasus Diki itu ketika seorang pria mengaku ya. Nah, saya nggak bilang bahwa perempuan tidak punya hal-hal yang disembunyikan ya dalam hal masa lalu, punya juga. Jadi pria wanita masing-masing punya masa lalu. Tapi dalam hal ini bila mana seorang pria mengakui banyak hal yang di belakang masa lalu dia yang tanda kutip gelap, diakui, dan si wanitanya ini jadi tahu ya. Nah ini kan buat wanita, menurut saya, karena saya juga sebelumnya seperti itu, akhirnya buat sinetron gitu dengan hal-hal yang ada. Waduh, ini si pria di masa lalunya begini dan begitu. Bagaimana caranya menghapus memori tersebut sehingga ketika kita menjalani sebuah pernikahan itu tanpa dibayangi oleh masa lalu pasangan kita? Itu pertanyaannya, Pak. Oke. Kuncinya cuma 1 kata, yaitu kata lupa. Nah, tapi tolong ingat, lupa yang saya maksud ini apa? Oke? Ya. Contoh Paulus bilang gini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia bilang dia lupa. Itu adalah Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Oke, aku melupakan apa yang sudah di belakangku. Tapi perhatikan, Filipi 3:13, aku melupakan. Tapi coba baca ayat 3. Dia bicara masa lalunya. Jadi lupa itu bukan berarti memori hilang. Tiba-tiba blank. Enggak ingat lagi. Lupa, saya lupa. Bukan. Lupa itu artinya bisa mengingat sesuatu tanpa ada perasaan negatif. Itu yang dimaksud dengan lupa. Jadi kalau Alkitab mengatakan lupakan masa lalu bukan berarti tiba-tiba saya nggak ingat kampung saya di mana gitu kan, bukan begitu. Lupa itu adalah mengingat peristiwa negatif tanpa suatu perasaan negatif. Jadi demikianlah pasangan saya cerita nih tentang masa lalu dia nih. Saya mesti tiba pada satu titik, dan itu ada tekniknya sih Bu, ya. Ada teknik konselingnya. Saya tiba pada satu titik di mana saya akhirnya bisa mengingat masa lalu pasangan saya tanpa saya ada rasa jengkel, marah lagi. Ya. Itu pada tahap di mana seorang bisa menerima sesuatu yang sudah terjadi. Ada unsur pengampunannya, Bu. Pengampunan juga terjadi di situ.
Jadi gitu ya, kuncinya pada kata lupa. Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Nggak tahu yang lain masih ada. Iya, Makasih Pak Kirno. terima kasih Bu Linda. Adakah yang lain yang ingin bertanya? Mungkin nggak bertanya karena belum menikah itu Bu Linda. Ya. Udah menikah banyak Iya, bertanya. iya, iya. Betul, betul. Jadi nggak punya pertanyaan ya Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan kembali ke Pak David. Saya mau bertanya sedikit. Kok Boleh Pak. itu tadi ada empat hal yang untuk mengetahui kehendak Tuhan ya, misalkan ya. Nah ini seringkali ada di gereja ada ini ya, pengkhotbah yang canggih gitu ya, yang ya tampan dan sebagainya gitu ya. Lalu ada seorang pendoa gitu atau seorang anggota KUR atau apa, dia bilang saya dapat dari Tuhan itu Anda harus menikah sama saya gitu. Kan sering kali di gereja ada begitu. Tahun 90-an, Mbak. Saya itu pergi ke Jawa Tengah, ya, ke gerejanya Pak Obaja Tanto Setiawan sama Pak Petrus Agung. Saya mendampingi waktu itu pendeta Amos Jairat 6 memberikan kelas tentang profetik, mendengar suara Tuhan. Kita waktu itu Pak Amos diminta ngajar itu gara-gara begini ceritanya, Pak. Itu waktu itu barulah saya ribut Toronto Blessing ya. Sehingga terjadilah banyak kegerakan-kegerakan roh di berbagai tempat, termasuk di Jawa Tengah. Nah, Pak Amos tuh diminta ngajar tentang mendengar suara Tuhan, karena ternyata banyak masalah yang seperti tadi bicarakan itu, Pak. Banyak orang tiba-tiba mengaku dengar suara Tuhan, kamu itu, saya doa kemarin kamu adalah jodohnya saya, ya. Terus ada lagi yang begini, Pak, yang datang ke bosnya dan bilang gini, bosnya Kristen juga, satu gereja, bos, saya baru doa kemarin, Roh Kudus kasih sama saya, bos harus kasih saya mobil 1. Dan bosnya kasih mobil loh. Kenapa? Karena dia bilang dia dengar suara Tuhan. Jadi dikasih mobil. Ya. Belakangan dia minta naik gaji. Nah bosnya di situ udah mulai pusing deh. Kalau gini nggak berhenti, maka dia lapor sama pendetanya bahwa ini ada kejadian kayak gini. Jadi itu umum loh, Pak. Hal demikian ini. Ya, ya ini untuk supaya jangan sampai di abuse. Ya betul itu. Jangan di abuse. Abuse, kata-kata Tuhan itu di abuse, jadi perasaan sendiri. Betul. Perasaan sendiri sebetulnya, tapi sebetulnya ya. Yuk silakan, kalau ada adik-adik yang mau bertanya silakan. Sharing boleh. Ya sharing, silakan Pak Yonatan. Oke, ini nyambung pertanyaan Diki tadi. Saya sudah counseling sama 3 orang yang cerai karena pria sejati. Aduh. Itu sudah terjadi itu. Makanya saya cukup menentang keterbukaan awal. Keterbukaan awal apa? Perubahan. Jadi saya menentang itu. Nah, sebagai counselor, orang kan terbuka sama kita. Ya. Nah, saya biasanya membina dia untuk bertobat. Waktu dia bertobat, minta ampun, Tuhan mengampuni. Nomor 2, Tuhan menyucikan, putih bersih seperti salju. Ketiga, Tuhan melupakan dosanya. Jadi saya mengatakan kepada dia, kamu juga bisa melupakan dosamu. Tidak perlu diingatkan lagi. Dan apalagi kalau dosa-dosanya itu mengerikan begitu ya. Tidak boleh cerita kepada istrimu. Sebab itu akan mengerikan sekali. Pecahnya itu gampang sekali. Seorang mengatakan kepada saya selingkuh sama pembantunya sebelah. Pembantu tetangga. Saya memimpin dia untuk bertobat. Tapi setelah bertobat jangan cerita sama istri. Sungguh-sungguh sudah bertobat, putuskan hubungan dengan pembantu itu. Tapi mengerikan sekali kalau cerita sama istri. Bakal pecah itu. Ya, saya tahu. Bahkan ada seorang istri bule Amerika itu nikah sama orang Batak. Suaminya karena pria sejati itu ngaku sudah berbuat dosa apa aja, istrinya sampai waktu counseling itu masih marah sekali. Ini wanita Amerika yang lebih terbuka ya, lebih pola pikirnya terbuka. Kalau orang Amerika kan banyak yang sudah seks sebelum nikah ya.
Ini dia tidak bisa terima ini suaminya, dan sampai selesai counseling itu masih pahit sekali, masih marah sekali sama suaminya yang ngaku sudah pernah selingkuh sebelum nikah. Sebelum nikah loh, seks bebas sebelum nikah. Ya. Tapi dia jadi, lihat suaminya jadi jijik, kotor, najis. Nggak bisa diajak mesra sama suaminya lagi. Nggak mau mesraan lagi karena lihat suaminya itu jijik, kotor, najis. Jadi ini keterbukaan awal pemulihan itu hati-hati. Saya nggak setuju dengan, dan memang nggak ada di dalam firman Allah ya. Ini motonya dari Pria Sejati kan begitu. Saya setuju Pak dengan pernyataan Bapak tadi. Karena begini Pak, ada jemaat saya itu katanya minta doa karena mau ikut Pria Sejati. Jadi boleh saya doain. Kenapa perlu didoain? Dia bilang kan serem-serem Pak katanya. Ya. Udah 3 hari kemudian dia kembali. Saya tanya dia bagaimana? Dia bilang gini loh Pak, aku itu ikut di sana itu kepikir aku tuh dosaku tuh gede banget. Sampai sana aku dengar dosa orang lain lebih gede lagi ternyata Pak. Ternyata aku ini belum apa-apa. Jadi dia pulang-pulang bukannya bertobat Pak. Pulang-pulang malah merasa lega karena saya nggak separah orang lain. Kan repot itu. Ya. Repot sekali. Saya bicara di satu acara, kemudian ada yang bersaksi. Saksi ini seorang pria. Jadi dia bersaksi begini. Dia ceritalah. Dia ikut Pria Sejati dan kemudian setelah itu dia pulang, dia ngaku sama istrinya, nah, dia ceritalah semua ceritalah ya. Jadi dia bilang, saya sekarang sudah lega ya, saya sudah bicara sama istri saya sudah ini lepas ini semua. Ya. Terus saya bilang begini Pak, untuk itu saya akan membuktikan dengan meminta istri saya untuk maju dan istri saya ngomong. Istrinya maju Pak, istrinya maju pegang mikrofon, baru saya lihat pegang mikrofon, saya udah bilang, oh ini masalah ini. Masalah ini. Istrinya ambil mikrofon dan di situ mulai memaki-maki suaminya di depan jemaat-jemaat. Aduh, saya bilang. Akhirnya suaminya ambil mikrofonnya, minta mikrofon. Nggak dikasih sama istrinya. Dia bilang, saya belum selesai ngomong. Saya mau ngomong lagi. Pak, itu acara. Itu kesaksian jadi berantakan. Ya, rupanya istrinya nggak siap, dia nggak sadar sama sekali. Dia cuma berpikir, kan simple. Saya ngomong, udah urusan selesai. Urusan nggak selesai di situ. Bisa jadi panjang. Kalau bisa memang saya juga konseling satu case Pak, yang saya bilang jangan ngomong sama istrinya. Ya, kita ada di sini, kita doa sama Tuhan, minta Tuhan mengampuni, jangan cerita. Ya, karena kalau cerita bakal bubar rumah tangga itu. Oke Pak. Ya. Thank you buat masukannya Pak Jonathan. Ini banyak ceritanya ya, banyak pengalaman. Gimana? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada komen atau dari mana? Dari hadirin yang lain juga boleh. Silakan. Itu lagi pada shock itu Pak, yang belum kawin Pak. Hanya ruwet ya. Ternyata tidak seindah. Tidak seindah. Ini dibayangkan. Asiknya, ternyata dari statistik didapatkan bahwa orang yang jatuh cinta dan pilih sendiri itu lebih banyak cerainya daripada orang yang dijodohkan sama orang tua. Di Amerika itu semua marah mereka kalau dijodohkan sama orang tua ya. Tapi di pantai barat California itu bisa sampai dulunya cuma 25% nikah cerai, jadi 50%, sekarang bisa sampai 60-70%. Pilih-pilih sendiri pada cerai-cerai sendiri. Jatuh-jatuh cinta sendiri tapi pada cerai sendiri. Sedangkan kakek nenek kita akan dulu dipilihkan sama orang tua kita. Orang tua mereka kalau waktu nikah. Tapi langgeng-langgeng aja sampai kita jadi anak cucunya. Mungkin karena kacamata orang tua waktu memilihkan itu bening. Sedangkan anak mudanya itu kacamatanya merah muda. Kacamatanya kabur Pak. Kelihatannya bagus semua. Iya. Maka saya berusaha jodohin anak saya Pak. Iya, iya. Masih ada kesempatan beberapa menit ya sebelum kita akhiri
pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau kasih komentar. Dari hadirin juga boleh ya, jadi yang mendengarkan. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Bagaimana kita bisa tahu ya Pak kalau yang jodoh yang bukan dari Tuhan, Pak? Oke. Satu, kerohaniannya, imannya tidak seiman. Itu out. Mesti perhatikan ya. Alkitab itu tidak pernah melarang kawin lain suku, kawin lain bangsa, kawin lain umur, ya. Enggak pernah dilarang, ya. Alkitab itu melarang perkawinan beda iman, karena itu bisa meruntuhkan iman. Ya. Tentu saja juga yang kedua adalah pasangannya lawan jenis ya. Oke, jangan yang sama ya. Oke. Jadi dia itu mesti sama imannya tapi beda jenisnya. Beda jenis kelaminnya. Oke, dua itu ya. Serta itu kriteria yang itu tadi saya bilang tadi itu ya. Kalau umpama saya kemudian orang tua saya tidak setuju, saya selalu menganjurkan orang bahwa bagaimanapun juga restunya orang tua itu adalah menjadi salah satu kunci. Restu orang tua itu pentingnya. Makin saya lihat ini, penting saya sama. Ya. Jadi ada pasangan yang saya konseling selama 4 tahun. 4 tahun konseling. Kenapa? Karena mamanya si pria tidak setuju terus. Saya bilang, kalau demikian saya bilang jangan menikah. Jadi mungkin sampai akhirnya terakhir kira-kira setengah tahun lalu akhirnya si mamanya itu mengatakan ya udahlah ya oke lah ya setuju. Baru mereka atur pernikahan. Jadi restu orang tua itu penting. Ya. Di iman yang nomor 1 ya. Jadi kalau sudah beda iman udah jelas bukan jodoh. Ya. Gimana menjawab pertanyaan? Kalau nggak ada lagi, kita tutup dengan doa ya. Terima kasih Pak Sukirno, kan berdasarkan pengalaman-pengalaman sudah counseling dengan mungkin ratusan atau berapa banyak orang gitu, berpuluh tahun. Bagian akhirnya tadi putus sehingga pertanyaannya Bika belum dijawab. Oh, oke. Bagian akhir tadi tiba-tiba blank, Apa itu? nggak ada suara. Oh di sana ada kehilangan putus ya? Ya, nyangkut koneksinya. Apa itu? Mengenai Koneksi internetnya. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan Pika ini. Oke. tahu Jadi tuh pertanyaannya apa? Bagian apa yang putus tuh? soal Yang mana bukan yang jodoh dari Tuhan. kehendak Tuhan. Oh oke. Jadi penekanan saya adalah nomor 1 soal iman ya. Ya, soal iman. Oke. Sekali lagi Alkitab tidak menentang orang kawin beda suku, orang kawin beda usia, beda kecuali beda iman itu dilarang ya untuk menjaga iman kita karena pengaruh itu pasangan itu besarnya bukan main ya. Satu. Yang kedua kemudian tentu juga saya sebutkan tadi itu lawan jenis karena sama ya. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah hal yang 4 saya sebut tadi itu didoakan ya, ditanyakan ke Tuhan, lalu kemudian mentor, pemimpin rohani juga mengiyakan, kemudian terutama yang terakhir saya katakan restu daripada orang tua itu pentingnya bukan main. Semakin saya jalani ini, semakin saya menyadari restu orang tua ya, itu penting sekali. Sehingga ada yang saya konseling 4 tahun itu tidak menikah karena saya bilang dapatin restu orang tuanya yang didapat setelah mereka 4 tahun kemudian baru dapat. Jadi total mereka waktu itu pacarannya kira-kira 7 tahun ya. Baru kemudian menikah baru akan menikah ya, baru akan menikah. Tapi menikah bukan di gereja kami tapi di gereja yang lain ya. Atas permintaan orang tuanya
Orang tuanya bilang saya setuju, tapi menikahnya di gereja kita aja. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Itu jawabannya tadi, Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih. Yuk kita salah satu berdoa. Ya, baik ya. Kita sedang dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas tuntunan bimbing-Mu Tuhan, sehingga kami telah belajar banyak dari Pak Sukirno ya Tuhan. Nah, biarlah setiap apa yang disampaikan oleh Pak Sukirno tadi Tuhan, biarlah menjadi pengertian bagi kami Tuhan, supaya kedepannya bisa kami gunakan ya Tuhan di tempat pelayanan kami Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.